Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Nah, sahabat keluarga muslim, bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan berkahnya bagi Anda dan juga keluarga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam Bincang Santai bersama saya Hyudi Sembiring, dan tentunya di studio sudah hadir bersama kita yaitu Ustadz Ihsan Hafizahullah Ta'ala. Kaifahaluka Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Nah, sahabat keluarga muslim, kita juga sudah bersama yaitu dua orang pemuda ya insya Allah yang sangat semangat di malam hari ini. Ada Bang Fadlan. Kaifahaluka Bang Fadlan? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah ya. Masih dengan senyuman manisnya nih sahabat keluarga muslim, dan juga tentunya punggawa kita ada Mas Slamet. Kaifahaluka Mas Slamet? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Mungkin kan nanti kita sambil cerita-cerita boleh dituangin ya Mas Slamet ya. Kayaknya memang saya di sini tugasnya tuh suruh nuangi air. Baiklah. Nonggosan. Alhamdulillah sahabat keluarga muslim, di malam hari ini insya Allah perbincangan kita yaitu mengenai pengobatan syar'i yang hakiki. Nah, karena saat ini banyak pengobatan syar'i ya yang bisa dibilang tidak hakiki atau abal-abal mungkin Pak Ustadz ya. Kata-katanya syar'i tetapi hakikatnya penuh dengan kesyirikan tentunya. Nah, jadi sahabat keluarga muslim, insya Allah akan kita mulai perbincangan kita ini yaitu dengan apakah sebetulnya pengobatan syar'i itu Pak Ustadz, dan apakah mungkin bolehkah seorang muslim itu berobat, kan begitu Pak Ustadz? Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji hanya milik Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sebagai seorang hamba Allah, tentu kita menginginkan sehat. Iya, betul. Betul ya. Tidak ada di antara kita yang ingin sakit. Iya. Tapi yang namanya hidup, tentu sakit itu juga adalah cobaan yang Allah berikan. Tidak hanya sehat ya. Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami menguji kalian itu dengan keburukan dan kebaikan. Jadi sehat dan sakit sebenarnya cobaan, ujian. Cobaan. Nah, kalau kita sakit, tentu Islam adalah agama yang lengkap, agama yang sempurna, juga memberikan jalan yang terbaik. Dan dalam hadis-hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, misalnya dalam Sahih Bukhari, ma anzalallahu da'an illa anzala ma'ahu dawaan. Artinya Pak Ustaz mungkin. Jadi tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan obatnya. Masya Allah. Alimahu man alima wa jahilahu man jahila. Ada yang tahu dan ada yang tidak tahu. Jadi sebenarnya ada obatnya, cuman belum diketahui, misalnya gitu. Itu yang pertama. Kemudian juga dalam hadis-hadis yang lain juga Rasulullah bahkan menganjurkan kita untuk berobat. Tadawau kata Rasulullah. Berobatlah kalian. Dan berobat itu tidak menafikan tawakal ya. Jadi bertawakal kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah itu bukan berarti kita harus pasrah tanpa melakukan apa-apa, tidak ya. Tapi tetap kita mengambil asbab. Dan ini mungkin lebih mudah kita cerna ketika kita mengkaitkannya dengan rezeki ya. Dengan rezeki. Misalnya gini, kita kan disuruh untuk mencari rezeki, mencari nafkah gitu ya. Tapi kan kita juga diberikan penjelasan oleh Allah caranya. Begitu ya. Jadi tidak hanya disuruh untuk mencari rezeki, mencari nafkah, tapi juga ditunjukkan caranya, jalannya. Tentu yang harus dihindari itu adalah larangan-larangan. Nah, yang penting kalau tidak dilarang silahkan. Nah, jadi bukan artinya begini, kan ada orang bilang kan sembuh gitu ya. Jadi tujuan berobat itu bukan intinya pada sembuh gitu, tapi intinya ada pada cara gitu. Oh gitu Pak Ustaz. Sama seperti misalnya mencuri, kan bisa dapat duit juga. Betul. Iya. Kan tujuannya kan bukan hanya mendapatkan nafkah itu gitu. Karena mencuri pun bisa dapat ya. Betul. Atau misalnya korupsi pun Dapat duit juga. dapat duit lebih banyak lagi. Mantap lah itu. Mantap ya kan. Tapi kan itu yang jalan yang tidak
diridhoi. Sama seperti misalnya kalau ada orang berobat ke dukun misalnya, ke tukang sihir misalnya, Iya. boleh jadi sembuh. Nah, tapi pertanyaannya bolehkah? Oh iya gitu. Nah, seperti itu. Jadi dia yang diinginkan oleh agama itu adalah ketika kita berobat itu bukan hanya fokus kepada kesembuhannya, tetapi caranya. Oh iya, jadi ketika Allah memberikan cobaan sakit itu sebetulnya Allah juga menguji kita bagaimana kita mengobati diri kita itu. Ustaz, ya. Tapi kan Ustaz, ada pula seperti ini Ustaz, pengobatan. Dia pengobatannya dengan puasa Ustaz. Dengan membaca ayat-ayat gitu. Tapi Ustaz diselingi dengan minuman-minuman yang sudah dibaca-baca nih sama si apa tadi. Iya. Si yang alternatif lah bahasanya Ustaz. Nah, itu gimana Ustaz? Oke, jadi yang seperti ini harus kita dudukkan ya. Dan ini ada yang disebut dengan namanya apa ya, ruqyah. Ruqyah. Ya, ruqyah syar'iyah itu yang bacaan-bacaan yang dibacakan, tapi dia memiliki 3 syarat ya. Nah, yang ruqyah seperti ini, yang pertama itu dia an yakuna ma'rufal ma'na. Jadi maknanya itu memang diketahui. Oh, jelas. Jadi bacaannya itu jelas. Oh, kalau pakai bahasa-bahasa Jawa gitu, Ustaz? Ya bukan hanya Jawa ya. Oh iya. Artinya bahasa-bahasa yang pokoknya intinya tidak jelas dia. Kalau gitu Nah, enggak? gitu. Jadi dia itu apa gitu kan. Aku juga gitu pernah dilapalkan itu mantra gitu kan. Aku dengar siga yang mengerontang, siga yang mengerunting. Aku bingung kan. Campur-campur bahasanya apa Ustaz? Ada bahasa Karonya, ada bahasa Melayunya, kadang bahasa yang antah berantah gitu ya. Iya, jadi yang pertama itu an yakuna ma'rufal ma'na. Ma'ruf al-ma'na. Ya, dan biasanya itu kalau ruqyah syariah itu kan diambil dari kalamullah, dari Al-Qur'an atau dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bahasa-bahasa doa yang memang menunjukkan kepada pengharapan dan permohonan kepada Allah semata. Itu syarat yang pertama dia kan. Yang kedua itu an yakuna saliman la yukhalifu syariah. Ya, jadi dia harus benar, tidak menyelisihi apa yang telah ditetapkan dalam syariah. Mungkin di dalamnya misalnya ada, memang jelas dia, tapi meminta bantuan kepada jin misalnya. Iya, betul. Atau menyebutkan nama-nama nama-nama jin, nama-nama kiai, dia membuat perantara selain Allah Subhanahu wa taala. Oh, begitu maksudnya. Mungkin dengan misalnya ifrit gitu-gitu ya. ifrit gitu ya. Nama ifrit, ada nama si gaul, entah siapa-siapa namanya. Seperti itu tidak boleh. Nggak boleh. Itu kan sudah masuk kategori syirik. Atau bahkan mungkin ke hal-hal seperti membuka aurat, begitu, menyentuh aurat. Karena ada juga itu. Betul. Tapi dia kusuk kan. Iya, dengan dipegang-pegang menyentuh ya, bisa juga seperti itu dihindari. Kemudian yang ketiga itu syarat ruqyah itu alla ya'tamid, yani ar-raqi wal mustarqi ala ar-ruqyah walakinnahu ya'taqid anna ayani asy-syifa min Allah. Jadi si peruqyah dan yang meminta ruqyah ini jangan beranggapan atau berkeyakinan bahwasanya itulah yang menyembuhkannya, tidak. Oh begitu. Ya, jadi harus dipastikan dulu bahwasanya yang berobat itu yakin bahwasanya Allah yang menyembuhkan, bukan si fulan. Ya begitu ya. Makanya kalau kita misalnya minta ada orang yang minta ruqyah sama saya, biasanya saya alihkan biasanya ya. Biasa saya alihkan sama ustadz yang sudah berpengalaman ya, seperti Ustadz Abu Umair misalnya ya, atau kalau perempuan sama istrinya ya kan, karena memang beliau yang lebih fokus di situ dan waktunya juga kan luang, atau sama Ustadz Abdul Ghafur misalnya kalau kita di sini kan. Tetapi kalau juga memang tidak bisa misalnya ada kesibukan lain, maka kita minta dulu sama dia bahwasanya, kita jelaskan maksudnya bahwasanya saya ini perantara, bukan saya yang menyembuhkan gitu. Itu harus ditanamkan dalam hatinya ya, iya, supaya dia keyakinan dia bahwa Allah itu Allah yang menyembuhkan. Kita hanya sebagai mengobati. Jadi kan beda antara mengobati dengan menyembuhkan. Kalau menyembuhkan itu Allah, makanya salah satu nama Allah Asy-Syafi. Asy-Syafi, Maha Penyembuh ya. Iya, makanya kalau kita datang ke orang yang sakit kan kita baca Allahumma rabban nasi
Ishfi anta syafi, la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Begitu. Dalam surah Asy-Syu'ara juga Allah mengatakan seperti yang dikisahkan Allah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, kata Nabi Ibrahim, yang menyembuhkan adalah Allah. Oke. Jadi begitu, Mat. Jadi kalau kita berobat itu yakinkan bahwa Allah yang akan memberikan kita kesembuhan. Begitu ya Bang Fadlan ya. Oh gitu. Berarti termasuk juga, jadi kan berobat sama yang pakai ruqyah-ruqyah gitu. Termasuk juga kita berobat sama dokter harus berkeyakinan gitu betul, Ustaz ya. betul. Oke. Anak tabib sabab. Dokter itu hanya sebatas perantara lah, sebab dalam artian bukan sebab hakiki gitu ya. Jadi dia mengobati, karena beda mengobati dengan menyembuhkan ya. Beda. Kalau mengobati belum tentu sembuh. Kalau menyembuhkan ya Insya Allah dengan obatnya. Oke Pak Ustadz, kita tahan lagi. Nah, sahabat keluarga Muslim, insya Allah ya kita akan jeda dan kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini.